Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah, kajian yang sangat penting dan menarik bagi setiap muslim, karena objek yang kita kaji adalah sosok manusia yang paling menarik, manusia yang disebut oleh Ibnu Taimiyah sebagai ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Beliau adalah manusia yang paling sempurna dari sisi manapun, sehingga sehebat apapun kita menjelaskan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti yang dinyatakan oleh seorang penyair, setinggi apapun orang memujimu dengan segala pujian, seindah apapun maka engkau lebih tinggi daripada pujian itu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Nabawiyah mihwarun wa jauharul hadis wa sunnah. Sirah Nabawiyah adalah poros sekaligus esensi hadis dan sunnah. Walaha hudurud daim fi safahatil ilmi wal ma'rifah. Sirah selalu eksis dalam setiap lembaran ilmu dan ma'rifah dan ilmu pengetahuan. Wal hajatu li ma'rifatiha darurah likulli muslimin. Mengetahui sirah merupakan kebutuhan asasi bagi setiap muslim, kaifa makana, dalam segala situasi yang dihadapinya. Mempelajari sirah nabawiyah tentunya lebih dari sekedar memiliki pengetahuan tentang sejarah, sebab Rasulullah adalah uswah hasanah, model paling ideal bagi setiap muslim. Akhlak Rasulullah adalah refleksi utuh dari ajaran Al-Quran, sebagaimana dinyatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh Sa'ad bin Hisham bin Amir tentang akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab, fa inna khuluqin nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana Quran. Sesungguhnya akhlak daripada Nabiullah adalah Al-Quran. Risalah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan ketika kehidupan sudah sampai pada puncak jahiliyah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya sebelum kebangkitan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Risalah para Nabi ketika itu sudah tidak jelas. Yang terakhir adalah risalah Nabi Isa. Dan itu pun sudah berjalan 500 tahun dan sudah tidak jadi nafas dari kehidupan manusia ketika itu. Orang-orang solehnya bahkan yang mengerti ajaran Nabi Isa justru menyingkir dari kehidupan sosial. Bahkan mereka naik ke bukit-bukit membangun prinsipnya sendiri. Tentu itu bukan ajaran dari Nabi Isa. Bahkan Allah mengecamnya sebagai rahbaniyah. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah adalah bid'ah yang mereka ada-adakan. Ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, padahal kami tidak menetapkannya kepada mereka, tetapi mereka sendiri yang mengadakannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahbaniyah itu adalah bid'ah dalam ajaran Nabi Isa. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah itu adalah suatu prinsip ketika seseorang ingin menjadi orang benar, mencapai kesolehan tingkat tinggi, maka kemudian ia harus berjarak dari keramaian, sehingga akhirnya dia jauh dari tanggung jawab sosial. Makanya mereka sampai naik ke bukit-bukit, karena semakin jarang mereka turun, maka semakin soleh. Dan tentunya tidak menikah, karena dalam prinsip mereka
menikah itu akan mencederai kesolehan. Karena menikah adalah urusan dunia. Ini persoalan yang besar. Kalau orang-orang soleh menyingkir dari kehidupan sosial, dari urusan dunia, maka kemudian siapa yang mengurus kehidupan ini? Ya orang-orang bejat semua. Maka rusak dunia ini. Idza usnidal amru ila ghairi ahlih. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, fantadhir sa'ah, maka tunggulah kehancuran itu. Memahami latar belakang ini sangat penting supaya kita paham apa sebenarnya misi yang dibawa oleh Rasulullah. Apa fungsinya? Artinya Islam dijalankan oleh Rasulullah ini dengan terencana. Kita harus paham itu. Dia dijalankan dengan terencana, terukur, memiliki kerangka, bahkan visi dan misi yang jelas. Hal ini perlu saya jelaskan. Karena dalam wacana orientalis yang diikuti oleh orang-orang liberal hari ini, menganggap bahwa Islam itu dilakukan dengan sporadis. Dalam pengertian bahwa Rasulullah tidak pernah berpikir apa yang akan dibangun. Semua berjalan seakan tanpa direncanakan. Bahkan cenderung serba kebetulan. Sehingga menganggap sirah Rasulullah itu tidak bisa dijadikan sandaran dalam kehidupan hari ini. Nah, tentu saja bagi kita, Islam adalah manhajul hayat. Cara kita menjalani hidup. Dan prinsip-prinsip itu terkumpul dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai hudan wal bayan, petunjuk dan penjelas. Jika kita membuka Al-Quran, maka akan tergambar dengan jelas bagaimana misi risalah Nabi Muhammad SAW dan tentunya para nabi-nabi sebelumnya. Di mana inti ajaran dan misi Rasulullah dalam menegakkan Islam itu adalah islah, proses perbaikan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Syuaib, Inna uridu ilal islah. Aku tidak bermaksud kecuali islah, mendatangkan perbaikan. Mastata'tu, semaksimal yang bisa aku upayakan. Dalam surat Hud ayat 88. Apa itu islah? Islah dalam bahasa Arab ini satu akar kata dengan kata solah. Berarti berbuat baik. Sehingga orang-orang beriman ketika berbuat baik, maka bobot amalannya disebut al-amalus soleh, dan pelakunya disebut soleh. Adapun kata islah, ia mendapatkan tambahan satu huruf sehingga memberikan makna lain. As-salaha yuslihu itu artinya memperbaiki. Tentunya dari yang tadinya buruk, atau dari yang asalnya baik, lalu ia menjadi buruk, kemudian diperbaiki kembali menjadi baik. Dalam artian mengembalikan pada keadaannya yang semula yang baik. Sehingga tindakan mengubah sesuatu dari buruk menjadi baik, itulah islah. Nah, Rasul itu pilihan Allah. Ia dipilih, diangkat, dan dimunculkan oleh Allah. Kenapa Allah memunculkan seorang Rasul pada masa tertentu? Itu karena ada tuntutan kondisi manusia sebelumnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha mengetahui di mana menempatkan risalahnya. Nah, ada hal yang menarik ketika ulama mengatakan bahwa Rasul pertama itu adalah Nuh, bukan Adam. Diperkuat juga dalam hadis tentang syafaat, di mana di sana orang-orang mendatangi Nuh alaihissalam seraya mereka berkata, Ya Nuh, anta awalu rasulin ila ahlil ardi. Engkau itu adalah Rasul yang pertama yang diutus ke muka bumi, ke penduduk bumi. Wasamakallahu abdan syakura. Dan Allah menamakan dirimu dengan abdan syakura.
Nah, kenapa demikian? Karena pada dasarnya ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, memulai kehidupan di bumi itu dari kondisi baik-baik saja. Tidak ada penyimpangan. Karena ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, Allah membersamai dengan mereka itu petunjuk Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 38 Allah berfirman, ihbitu minha jami'a. Turunlah kamu semua dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu. Nah, artinya ketika Adam dan Hawa dihadirkan ke muka bumi ini, itu dengan petunjuk, bersama dengan petunjuk. Memulai kehidupannya dengan petunjuk Allah. Sehingga akhirnya kemudian terjadilah apa yang disebut dengan kejahatan, penyimpangan. Dan kejahatan berat pertama yang dilakukan oleh manusia itu adalah pembunuhan Qabil terhadap Habil. Dan ini adalah dosa yang masih terkait dengan perbuatan, di mana secara akidah belum sampai pada kesyirikan. Namun dalam waktu lama, kesalahan demi kesalahan terus dilakukan oleh keturunan Adam. Hingga sampai pada masanya manusia melakukan kesalahan yang fatal dan fundamental. Keyakinan mulai rusak. Sampai pada titik nadirnya manusia mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Artinya ketika itu Allah masih disembah. Tapi yang dominan dalam kehidupan manusia tidak lagi petunjuk Allah. Itulah yang disebut dengan syirik. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka datanglah sesudah mereka itu pengganti yang menyia-nyiakan salat wa tabau syahwat dan memperturutkan syahwat. Fa sawfa yalqauna ghayya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nah, ketika syirik menjadi warna dari sebuah masyarakat, dan itu artinya kekacauan yang sangat fundamental, maka Allah mengangkat seorang Rasul. Itulah Nuh. Nah, berarti Nabi Nuh diangkat untuk mengembalikan, memperbaiki keadaan yang rusak ini. Mengajak orang-orang yang musyrik itu untuk kembali bertauhid menyembah Allah saja. Dan ini artinya adalah perubahan, perbaikan. Inilah yang disebut dengan islah. Maka ketika Rasulullah diutus, kita harus paham. Persoalannya bukan hanya sekedar ubudiyah, bukan sekedar ibadah ritual. Dari yang tadinya orang-orang tidak sholat menjadi mau sholat. Dan dari yang tadinya tidak ngaji menjadi ngaji Al-Quran. Sehingga ketika orang sudah sholat dan ngaji, maka selesai urusan. Bukan hanya itu maksudnya. Tapi bahkan sholat pun itu haruslah merupakan bagian daripada misi islah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu haruslah mampu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Sehingga dalam hal ini Ibnu Mas'ud mengatakan, man lan tanhahu salatahu anil fahsya wal munkar. Siapa yang salat tetapi salatnya tidak menjadikan dia mampu mencegah fahsya wal munkar, fala salatalah. Maka sebenarnya ia tidak mendapatkan substansi dari salatnya. Artinya salatnya hanya permukaan saja. Iya, salat itu ada aktivitas zahir. Tapi salat itu bukan hanya aktivitas zahir saja. Salat itu harus mampu menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Menjadikan dirinya tunduk pada petunjuk-petunjuk Allah. Maka ketika Rasulullah mengawali aktivitas dakwahnya di 3 tahun pertama secara terbatas, Rasul dan para sahabatnya yang menerima Islam itu kan sholat. Artinya sholat itu kan sejak awal
hari pertama dakwah itu sudah sholat. Abu Bakar, Utsman, Ali, Ja'far, mereka itu sholat. Dalam tahap ini tidak ada gejolak di masyarakat musyrikin Mekah ketika itu. Karena bagi musyrikin Quraisy, ya biarin saja mereka sholat. Selama sholatnya itu tidak menjadi ancaman terhadap semua yang mereka nikmati. Selama yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak mengancam terhadap seluruh capaian yang mereka nikmati ketika itu, maka tidak ada kepentingan bagi mereka untuk melakukan penolakan terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy itu sudah terbiasa. Ini yang harus kita pahami. Mereka itu sudah terbiasa menghadapi orang-orang Mekah, bahkan di luar Mekah, yang tidak sepaham dengan ajaran musyrik. Ketika itu kan ada Hanifiyun. Di pasar Ukaz itu ada. Sebelum Islam tentunya. Yang paling terkenal itu Qas bin Sa'idah al-Iyadi dari Iyad. Itu dia berpidato secara terang-terangan. Dan isi pidatonya intinya adalah menyalahkan keyakinan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab secara umum. Artinya dia mengkritik secara terbuka. Isi pidatonya adalah kurang lebih aqsama Qas billahi qasman. Qas bersumpah atas nama Allah, la kadziban fihi wala athiman, tanpa dusta ataupun dosa. Innallaha dinan, sesungguhnya Allah memiliki din, agama. Huwa ahabbu ilaihi min dinikum alladzi antum alaih, yang lebih dia sukai daripada agama yang kalian anut selama ini. Maka masuk tahun keempat, Rasul mulai dakwah secara terbuka dengan memproklamirkan kerasulannya secara umum, yang tentunya terkandung di dalamnya misi risalah. Maka disinilah mulai gerakan Islam. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Wa yadhi'u anhum israhum wal aghlal, dan melepaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu allati kanat 'alaihim, yang ada pada mereka. Intinya Rasulullah mengajak mereka untuk melakukan perubahan, segera keluar dari kesesatan jahiliyah. Namun persoalannya, yang disebut kesesatan jahiliyah itu kan menurut sudut pandang Islam, sudut pandang Al-Quran. Sedang bagi orang-orang musyrik Quraisy, yang disebut dengan kesesatan jahiliyah itu justru adalah sumber kepentingan hidup mereka. Artinya Rasulullah mengajak mereka untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi sumber penghidupan, menjadi kepentingan mereka. Ekonomi ribawi, perzinahan, perbudakan, itu kan sumber kehidupan bagi mereka. Ya kontan saja mereka melawan. Karena perubahan yang didakwakan oleh Rasulullah ini justru adalah ancaman bagi mereka. Ancaman terhadap semua yang mereka nikmati. Sebagaimana ini juga dipahami oleh kaum Nabi Syuaib. Ketika mereka berkata, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Hai Syuaib, apakah salatmu itu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasya'u, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Innaka la antal halimur rasyid. Nah, di sini mereka paham bahwa sholat yang dilakukan itu bukan hanya sekedar doktrin,
ajaran-ajaran yang sifatnya pribadi, hubungan privat manusia dengan Allah. Islam itu dari awal tidak dipahami dan dilaksanakan sekedar urusan atau agenda pribadi, tapi Islam dipahami sebagai agenda keumatan. Islam itu dibangun di atas dasar pandangan hidup yang meletakkan manusia bukan hanya sebagai individu, tapi manusia sebagai ummah. Artinya apa alasan Allah menciptakan kita? Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu dalam rangka ibadah. Dan para ulama mendefinisikan ibadah itu dengan ismun jami, likulli ma yuhibbullah wa yardahu. Ibadah itu adalah satu kata yang mencakup segala hal, ma yuhibbullah wa yardahu, yang disukai oleh Allah dan diridhoinya. Maka dengan pengertian ini, ibadah itu berarti kepasrahan seorang hamba dalam segala aspek kehidupannya kepada Allah. Bukan hanya dalam skala pribadi, tapi juga dalam skala ummah, dalam skala sosial. Artinya kita ini dituntut oleh Allah bukan hanya beribadah dalam konteks individual, tapi beribadah kepada Allah dalam konteks ummah. Secara umum, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan kehidupan di dunia ini dengan berpedoman kepada petunjuk Allah. Itu tanggung jawab kita sebagai ummah. Inilah yang disebut dengan ibadah ummah. Ini yang dipahami dengan baik oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka menerima iman dari awal, mereka paham betul bahwa mereka bertanggung jawab untuk merealisasikan iman. Iman ini dalam kehidupan, bukan hanya sekedar bisa mengerjakan sholat. Lihat para sahabat, bagaimana mereka menyelami tanggung jawab mereka sebagai muslim, sebagai mukmin sejak awal. Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima dakwah Rasulullah, dari awal sudah merasa bahwa Islam ini bukan hanya beban seorang Rasul, sehingga dia tidak diam. Maka yang kita bisa saksikan adalah Abu Bakar langsung aktif. Kita lihat bagaimana Abu Bakar dalam sirah. Banyak yang masuk Islam itu melalui jasanya Abu Bakar. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah. Itu 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan itu masuk Islam atas jasa Abu Bakar. Jadi sejak hari pertama Abu Bakar paham betul, Islam bukan tanggung jawab seorang diri daripada Rasulullah, tapi tanggung jawab setiap orang yang beriman, termasuk dirinya. Dan bagaimana dia kemudian mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak. Bukan hanya satu. Ini jelas perlawanan sosial. Karena Abu Bakar tidak melakukan itu untuk kepentingan dirinya, tapi ini sebagai bagian integritas dirinya terhadap keimanan yang ada pada jiwanya. Semua umat berperan ketika itu dalam agenda risalah ini. Tinggal masalahnya, bentuk perannya yang berbeda-beda. Sampai kita lihat Bilal ibn Rabah, ia mempertahankan keimanannya di atas penderitaan yang sangat luar biasa. Untuk apa itu semua? Apa yang terjadi kepada Bilal itu kan sudah hampir sama dengan apa yang terjadi kepada Ammar bin Yasir. Dia bisa saja untuk berpura-pura mengikuti apa yang diinginkan oleh Umayyah bin Khalaf. Bilal sadar bahwa ia adalah seorang budak. Namun bagaimana kemudian ia berperan? Apa yang bisa dia lakukan? Yang bisa dia lakukan adalah bertahan untuk menunjukkan izzah Islam. Sehingga kita semua menjadikan kisah Bilal sebagai inspirasi izzah yang luar biasa. Ketika disiksa dengan sangat luar biasa, dia tidak bergeming,
mempertahankan keimanannya, mempertahankan keyakinannya. Dia hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Ini tanggung jawab keimanan. Demikian pula dengan Umar. Hari pertama dia masuk Islam, ia tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang ada padanya. Apa yang ada pada potensi dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh Suhaib bin Sinan, setelah Umar masuk Islam, Islam menjadi kuat. Ajakan memeluk Islam disampaikan dengan terang-terangan. Bahkan kami bisa duduk membentuk lingkaran, membentuk halaqah di sekitar Ka'bah. Kami dapat mengerjakan tawaf. Dan kami pun sejajar bahkan dengan orang-orang yang selama ini menyakiti kami. Bahkan sesekali kami bisa membalas mereka. Lihat ini. Semua menjadi bagian daripada tanggung jawab keislaman. Setiap sahabat melakukan itu, merasakan itu. Dalam tentunya kapasitas masing-masing, dalam batas kemampuannya, dalam keahliannya masing-masing. Sehingga menarik para sahabat ini. Ketika Rasul membagi-bagi spesifikasi para sahabat itu, kita lihat dalam hadis beliau, arhamu ummati bi ummati, orang yang paling penyayang di antara umatku Abu Bakar. Wa syaduhum fi dinillah, orang yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar. Wa sadaqahum haya, orang yang paling pemalu itu adalah Utsman. Wa afradahum, dan orang yang paling mengetahui tentang warisan, Zaid ibn Thabit. Wa qaradahum li kitabillah wa qara'uhum li kitabillah, dan orang yang paling bagus dalam membaca kitabullah, Ubay bin Ka'ab. Wa alamahum bil halal wal haram, orang yang paling mengetahui halal dan haram, Muadz bin Jabal. Wa inna likulli ummatin aminan, maka ketahuilah, likulli ummatin aminan, pada setiap umat itu ada amin, ada orang yang dipercaya, ada orang kepercayaan. Wa inna amina hadhil ummah, dan amin hadhil ummah, umat ini Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Islam mengkritik dengan istilah jahiliyah, itu memposisikan jahiliyah sebagai sistem nilai dan pandangan hidup yang bertentangan dengan sistem nilai Allah. Yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dengan Islam adalah mengubah dan menghijrahkan. Pertama adalah fikriyah, cara pandang. Nah, persoalannya adalah sistem nilai dan cara pandang jahiliyah itu, justru itulah yang menjadi pijakan orang-orang Quraisy, terutama kelompok elitnya yang disebut dengan kaum mala, untuk mendapatkan semua kelebihan, kekuasaan, kehormatan, kebesaran yang mereka nikmati selama ini. Jadi sebenarnya persoalan mereka itu bukan hanya sekedar beriman kepada Allah. Karena untuk itu mereka berani untuk mengganti sembahan mereka. Dan itu kan yang ditawarkan oleh mereka kepada Rasulullah. Untuk bergantian satu waktu bersama-sama mentauhidkan Allah, dan di lain waktu mensyarikatkan Allah. Artinya yang ingin mereka lakukan adalah saling mengakui terhadap kepercayaannya masing-masing, bahwa itu adalah sebagai kebenaran. Itu kan yang menjadi sebab turunnya surat Al-Kafirun. Itu mereka lakukan asal kepentingannya tidak terganggu. Jadi sebenarnya keyakinan agama mereka itu rapuh. Dan memang tidak terlalu peduli dengan itu. Tidak terlalu penting dengan masalah agama. Kita lihat dalam Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Itu diceritakan bagaimana Rasulullah memanfaatkan hal tersebut. Rasul tahu bahwa yang paling berharga bagi mereka itu sebenarnya adalah kekayaan dan kehormatan. Setelah beberapa pertemuan, musyrikin Quraisy gagal memberikan tawaran kepada Rasulullah, maka giliran Rasul memberikan tawaran kepada mereka. Rasulullah mengatakan, hal antum mu'ti kalimatan, apakah kalian mau memberikan satu kalimat saja?
In antum takalamtum biha, jika kalian memberikan komitmen dengan mengatakan satu kalimat ini, malaktum bihal arab wadanat lakum bihal ajam, kalian akan menguasai Arab dan ajam akan tunduk pada kalian. Artinya dunia itu. Abu Jahal ketika mendengar tawaran Rasulullah itu sampai kaget dan menarik, dia tertarik luar biasa. Inna hadhihi la kalimatun murbihah. Wah, ini kalimat yang sungguh menguntungkan. Dan naqulunnaha, tentu kami akan mengerjakannya, kami akan mengatakannya. Wa asyra amthaluha, kalau perlu 10 kalimat yang seperti itu kami pasti mengatakannya. Maka apa kata Rasulullah? Qulu, maka katakanlah oleh kalian, la ilaha illallah. Lah, ini gak masuk, tidak masuk dalam pandangan hidup mereka. Dalam kepala mereka, jika mereka mengikuti Rasul, hancur seluruh tatanan yang telah mereka bangun. Dan apa yang mereka capai selama ini, perdagangan mereka, kedudukan dan posisi mereka, baik di Jazirah Arab maupun dalam skala yang lebih luas dari itu. Karena agama bagi mereka bagian dari komoditas yang harus dikelola untuk mendapatkan posisi di tengah masyarakat Arab. Menerima tawaran Rasul berarti kan itu siap untuk berbeda dengan masyarakat luas. Dengan posisi mereka sebagai khadimul Ka'bah, kan berarti mereka menguasai pusat pemberhalaan, sehingga banyak yang berkepentingan di sana, bahkan menyimpan berhala-berhalanya, dan itu menjadikan manusia bisa menentukan di tanah Arab. Menerima Rasul, mengikuti Rasul berarti siap melepaskan itu semua. Maka kita lihat, begitu Islam ini dibawa ke Madinah, orang Madinah paham itu. Islam adalah risalah. Mereka banyak mengetahui risalah kenabian itu justru dari kaum Yahudi yang ada di Madinah, yang mana mereka menunggu-nunggu tentang kenabian, nabi yang dijanjikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Apa yang akan terjadi kemudian ketika suatu kaum menerima risalah? Maka itulah yang mereka ambil. Kita lihat ketika mereka menerima, kita lihat komitmen Ansor itu sangatlah dahsyat, luar biasa. Bahkan sampai Rasulullah wafat, Ansor tetap Ansor. Jelas sekali pernyataan Rasulullah. Usikum bil Ansor, aku wasiatkan kepada kalian kaum Ansor. Fa innahum karishi wa ibati. Mereka adalah pembelaku dan tempat menjaga rahasiaku yang aku berlindung kepadanya. Wa qad qadal ladzi 'alaihim. Mereka telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban atas mereka. Wa baqiyal ladzi lahum. Tetapi mereka belum menerima hak yang seharusnya mereka terima. Artinya ini komitmen yang luar biasa dahsyat. Pada titik inilah misi Islam harus dibuktikan. Pada titik inilah misi Islam terus dibuktikan. Kolaborasi antara Muhajir dan Ansar. Ketika mereka punya peluang untuk membentuk, mewujudkan idealisme Islam dalam kehidupan yang nyata, maka kita lihat Madinah mampu menjadi wadah daripada perwujudan Islam secara ideal, secara bertahap. Padahal Madinah atau Yathrib sebelumnya adalah wilayah yang katakanlah tidak pernah berhenti, bertikai antara suku besar di dalamnya, yaitu Aus dan Khazraj. Tapi Islam mengubahnya secara total. Dari mulai membangun manusianya sampai membangun Madinah sebagai poros peradaban dunia kemudian. Maka hijrahnya Rasul ke Madinah, kemudian ini dipahami menjadi kerugian besar bagi Mekah. Karena ketika hijrah, tentunya Rasulullah bukan hanya membawa badan karena terancam dibunuh, tapi ia membawa serta cita-cita, visi dan misi Islam. Maka kita lihat dalam waktu singkat, di Madinahlah kita bisa melihat wujud Islam secara utuh. Baik dalam skala individu, itu praktek akidah, praktek ibadah, dan sekaligus dalam skala sosial. Kita bisa mendapatkan bagaimana sistem sosial Islam diwujudkan dalam arti bermasyarakat, bermuamalah, bertetangga, itu bisa dilihat di Madinah. Bahkan berpemerintahan, bernegara,
juga dari sistem ekonomi. Bagaimana sistem ekonomi Islam dari mulai bermuamalah, transaksi ekonomi sampai kepada transaksi pasar. Sampai tahap ini, Mekah yang tadinya menguasai perdagangan di Jazirah Arab itu kemudian bergeser ke Madinah. Madinah bisa mengambil posisi sebagai sentra perdagangan, pemegang kendali, bahkan penentu dari perdagangan Arab, menggantikan Mekah. Bukan hanya itu, dalam bidang pendidikan, bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah di Mekah itu. Saat itu Mekah itu tidak lebih dari 20 orang yang bisa membaca. Di Madinah hanya ada belasan. Namun kemudian Rasulullah membentuk manusia yang gila ilmu. Di Madinah itu ada institusi-institusi ilmu, ada sufah, ada darul qura. Di situ proses transfer ilmu yang luar biasa dilakukan. Diskusi sampai larut malam, dan ketika sampai pagi mereka beraktivitas kembali. Ini kan perubahan paradigma, perubahan cara berpikir, merubah masyarakat yang tadinya tidak bisa baca tulis, tidak memiliki kepentingan dengan ilmu, kemudian menjadi masyarakat yang gila ilmu. Masa perjanjian Hudaybiyah menjadi pembuktian selanjutnya. Begitu timpangnya keadaan masyarakat jahiliyah Mekah dan masyarakat Islam di Madinah. Di tengah masyarakat Mekah masih berjuang untuk memulihkan ekonominya pasca benturan dengan umat Islam, justru Madinah sudah mengirimkan surat-surat dakwahnya ke luar Jazirah Arab. Artinya Madinah ketika itu katakanlah sudah selesai dengan Jazirah Arab. Semua sudah berada dalam kendali, tinggal menunggu momentum hingga semuanya benar-benar bisa dipastikan tuntas. Dalam masa itu yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Meluaskan pengaruh dakwahnya keluar Arab. Ruang lingkup dakwahnya sudah dunia ketika itu. Sehingga Allah komentari masa Hudaybiyah ini dengan inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan fatah, kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Artinya dengan prinsip Islam, satu sisi memperbaiki keadaan kehidupan manusia, mulai dari memperbaiki pandangan hidupnya sehingga memiliki visi misi yang benar tentang kehidupan, hingga terbentuk kekuatan ummah sehingga menyelesaikan segala masalah kehidupan dunia, tentunya selain akhiratnya. Di sini kita bisa memahami prinsip ni'mal malus salih lil mar'in salih. Sebaik-baik harta adalah ketika ada di tangan orang-orang yang saleh. Sebagaimana yang Rasulullah berhasil menunjukkan di Madinah kepada seluruh umat manusia, sehingga dengan proses Islah itu, kekuatan Islam itu tampak, terlihat, bukan hanya tentunya sekedar oleh kaum muslimin yang merasakannya di dalam Madinah, tapi oleh lawan-lawannya di luar. Ini penting, Islam memiliki akhirnya izzah. Izzah itu yang membuat musuh-musuh di luar tidak berani lagi untuk merongrong, mengusik, berhadap-hadapan. Tidak berani, karena izzah Islam kuat ketika itu. Maka begitu Rasulullah wafat, pencapaian Rasul itu menjadi modal bagi penerusnya untuk terus menguatkan idealisme risalah Islam. Kita pahami di sini karya paling gemilang yang dicapai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keberhasilan membentuk generasi sahabat radhiyallahu anhum, generasi manusia terbaik yang meneruskan langkah perjuangan beliau. Ini prinsip pendidikan, bahwa prinsip pendidikan itu adalah membangun manusia. Inilah bagaimana ketika Al-Quran difungsikan sebagai petunjuk Allah, betapa mulianya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Demikian pula Al-Quran merasuk ke jiwa-jiwa para sahabat Nabi SAW, maka jadilah mereka generasi terbaik yang pernah dihadirkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas
kamu yang terdahulu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maka bayangkan, jika Al-Quran itu bisa kita serap masuk ke dalam kehidupan umat hari ini, maka ia akan membawanya pada kualitas terbaik dari kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Kita harus sadari itu. Yang dibutuhkan umat hari ini untuk keluar dari segala keterpurukan hanyalah kembali kepada Al-Quran. Maka kembalilah kepada Al-Quran. Allah telah memberikan jaminan, demikian juga Rasulullah dan para sahabatnya telah membuktikan janji-janji Allah. Perlu apa lagi bagi kita untuk meyakinkan itu semua? Islam dengan segala kebesarannya, maka kemudian yang harus dilakukan oleh kita adalah mengadaptasikan diri dengan idealisme Islam, sehingga kita menjadi besar karena Islam. Kita menjadi besar dengan Islam, bukan sebaliknya. Islam menjadi kecil karena kekerdilan kita. Wallahu ta'ala. Demikianlah mitra muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.